Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Aji Motobike. Dan alhamdulillahnya kesempatan hari ini gue bisa bikin konten lagi nih untuk teman-teman. By the way, selamat hari Lebaran ya. Jadi sorry banget nih baru bisa bikin konten karena 5 hari belakangan ini gue memang sibuk untuk halal bihalal lah, atau silaturahmi sama keluarga gue. Jadi untuk kesempatan hari ini gue baru bisa bikin konten nih. So hari ini kita akan bahas Suzuki yang kena sumpah serapah. Kenapa gue bilang sumpah serapah? Karena sumpah serapahnya itu kayak gini nih, yang pernah gue denger. Suzuki kalau mengeluarkan brand yang tidak diawali dengan huruf S, itu pasti nggak laku. Contohnya ini dia, Suzuki Arashi 125cc, yang mana notabene-nya ini nggak laku, John. Kasian banget ya nggak? Kenapa sih bisa nggak laku? Ya mungkin aja karena dia nggak dari huruf S, tapi ya dari huruf A. Bener nggak sih? Mari kita buktikan. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Oke, jadi kenapa dia nggak laku? Tadi mungkin salah satu mitosnya karena dia berawalan huruf A, yang mana sama seperti Thunder, John. Tapi Thunder laku-laku aja sih, cuma memang tidak sepesat para brand-brand lainnya atau merek-merek lainnya seperti Satria, Shogun, Smash. Mereka itu laku pesat, John. Tapi nggak tahu kenapa Arashi 125 ini kurang banyak peminatnya. Kita bahas satu persatu dan kita kulik ada apa di Arashi 125cc ini. Let's go. Gua masih bisa mengkategorikan bahwa Arashi ini adalah masih masuk dalam keluarga Shogun, John. Ya, Smash pun juga masuk dalam keluarga Shogun. Arashi menurut gue juga masuk. Kenapa? Masih ada bagian-bagian dari Shogunnya kalau menurut gua. Bagian dari Shogunnya apa sih? Pertama itu adalah blok kanan kirinya, itu masih sama banget sama Shogun 125cc atau Shogun-Shogun yang lainnya, nggak jauh berbeda lah. Pokoknya intinya masih sama. Terus kubikasi mesinnya masih 125cc, ya seperti Shogun 125R atau Shogun SP125, jadi masih sama. Terus untuk electrical panel listriknya juga masih sama, tidak ada yang ditambahkan dan tidak ada yang dikurangkan. Cuma perbedaannya ini yang masih non kopling, John. Jadi di dalam Arashi ini ada dua versi, Arashi yang non kopling dan Arashi yang kopling. Kebetulan yang hari ini bisa gue dapatkan adalah Arashi non kopling. Nah, bagian kedua yang masih mirip dengan Shogun adalah lampu belakang. Lampu belakang ini masih mirip banget dengan Shogun SP, John. Bener-bener sama plug dan bisa diaplikasikan ke Shogun SP. Ya gak? Gila. Oke, untuk bagian yang selanjutnya adalah knalpot. Knalpotnya ini pure, bener-bener mirip banget sama Shogun. Yang mana estetika bolong-bolongnya ini sama. Nggak ada perubahan dari bentuk dan tidak ada pengurangan dari jumlah. Keren ya. Jadi masih sama Shogun. By the way, shock breakernya juga sama, cuma ini udah diganti shock breakernya, sudah tidak pakai yang originalnya. Tapi di sini untuk bagian sektor belakang dia tidak mengadopsi double cakram, jadi pengereman sistem belakangnya masih dengan rem tromol. Oke, yang paling banyak dicari sama anak Shogun dari si Arashi ini adalah ini dia nih, dudukan injekan belakang, atau bisa kita bilang apa ini ya, behel belakang gitu ya, behel step belakang.
Dia bentuknya hampir sama, cuma bedanya dia ada bolongan di sini. Ini yang dicari sama anak Shogun untuk diaplikasikan ke dalam Shogun 125 mereka, John. Nggak tahu kenapa, mungkin terlihat lebih minimalis sekali ya. Jadi ini nih. Untuk bagian sektor depan, dia ini lebih mengarah ke Hayabusa atau GSX 1000 ya. Muka tampilan depannya lebih mengarah ke sana, ya mungkin lebih gampangnya untuk dibilang Hayabusa kali. Karena lampunya ini benar-benar mengadopsi mengarah-ngarah ke Moge itu, John. Terus juga dia ada kayak air scoop, tapi air scoopnya air scoop palsu, John. Dia hanya tampilan air scoop aja, dia nggak bolong gitu. Jadi untuk menambah cita rasa sportnya lah di dalam Arashi ini. Nah, John, jadi di Arashi ini sudah mengaplikasikan undercoil juga sama seperti Shogun 125 SP, yang tapi bedanya dia undercoilnya nyambung dari sini nih. Panjang sekali. Kalau SP kan cuma segini doang kan, tapi kalau Arashi sampai ke belakang. Jadi agak ribet kalau seandainya ini lo rusak, tidak bisa dipakai menggunakan Shogun SP gitu. Kalau untuk bagian kepala, dia hanya diisi sama panel lampu sen. Jadi kepalanya ini nggak ada apa-apa gitu. Yang ada cuma ada airflow-nya doang, terus hanya ada lampu sen. Memang model ini dulu cenderung aneh kali ya di tahun 2006, karena yang gue tahu motor ini keluar tahun 2006, dan pas pertama keluar impresinya tidak begitu kenceng Shogun SP, yang mana Shogun SP itu wah mencuri perhatian anak muda banget. Tapi pas ini kurang, benar-benar kurang, karena mungkin bentuknya yang aneh. Padahal Suzuki merancang ini untuk generasi kaula muda, John. Target marketnya adalah di usia umur 17 sampai 35 tahun, tapi nggak kena. Kenapa? Aneh. Sayang banget ya. Jadi untuk tampilan Arashi seperti ini, kalau dulu orang bilangnya aneh, tapi sekarang dicari sama penikmat motor Suzuki, John. Apalagi bebek. Ini adalah salah satu bebek langka yang memang Suzuki hadirkan pada saat itu. Targetnya adalah anak-anak muda, tapi nggak tahu kenapa zaman dulu nggak kena target, cuma sekarang diburu kembali. Gila, luar biasa ya nggak? Rumornya Suzuki ini menargetkan dalam sebulan berhasil menjual 10.000 unit, tapi kenyataannya tidak sedemikian rupa. Jadi sangat disayangkan kehadiran pada saat itu dianggap sebelah mata oleh user-user motor. Tapi sekarang Suzuki Arashi benar-benar dicari. Ini yang non kopling ya. Jadi ada dua tipe, non kopling dan kopling. Sekarang sini gua ajak untuk melihat apalagi sih barang yang bisa diaplikasikan ke Shogun SP. Speedometernya bisa dipakai di Shogun SP dan PNP banget, plug and play, nggak perlu ada rubahan. Jadi untuk diameternya ukurannya sama banget. Nggak tahu kenapa ini benar-benar dicari sama anak Shogun SP. Walaupun speedometer Shogun SP kalau menurut gue lebih keren daripada Arashi. Ya mungkin untuk lebih nyeleneh aja kali ya, pakai dari brand Arashi gitu. Gue juga nggak ngerti juga. Terus dia masih mengusung electric starter hand, jadi ada starter tangan. Kalau Shogun SP kan nggak ada gitu. Jadi kalau gua boleh menjawab, lebih mewah mana Arashi ketimbang Shogun SP? Jujur, bukan karena gue user Shogun SP, gua akan bilang SP lebih mutakhir atau lebih eksklusif. Nggak tahu kenapa Suzuki Shogun SP ini bener-bener matang banget ngerancangnya ketimbang Arashi. Cuma Arashi juga tidak kalah keren dengan Shogun SP, John. Dia juga dengan matang didesain, tapi secara penjualan kurang matang. Itu dia salahnya. Gila. Oke, jadi hal-hal yang bikin nyeleneh Arashi adalah tampilan mukanya yang aneh. Lebih cenderung mungkin gue nyebutnya barong kali ya. Karena bebek bukan, ayam jago bukan, tapi dia pakai spakbor yang memang yang biasa dipakai sama ayam jago sih ini. Inilah kenyelenehan Suzuki. Nggak ngerti kenapa pada saat itu memang Arashi ini keluar dengan banyak cacian atau cemoohan ya. Tapi saat ini Arashi benar-benar dicari. By the way, ini motor dijual loh. Infonya nggak begitu mahal, murah meriah lah. Tapi ini pajak hidup. Terus performa mesinnya ajib. Dan lu harus tahu, performa mesin dari Arashi itu lebih jos daripada Shogun SP. Gue juga nggak tahu kenapa.
Mungkin karena karburatornya lebih besar daripada Shogun SP, makanya dia bisa menghasilkan durability lebih baik daripada Shogun SP, John. Tapi selebihnya mereka semua sama. Untuk dari targetnya pun juga sama. So, Arashi ini hadir menurut gua karena salah nama aja sih. Kalau dia kasih nama Suzuki Sarashi pakai S, mungkin akan laku. Itulah, di situ adalah mitos dari brand Suzuki, yang mana kalau Suzuki mengeluarkan brand tidak mengawali huruf S, itu akan anjlok penjualannya. Nggak tahu kenapa. Iya kali ya. Buktinya Arashi nggak kenceng-kenceng amat penjualannya. Lucu deh pokoknya. Tapi overall, motor ini wajib lo miliki bagi pecinta Suzuki. Karena kenapa? 3 atau 4 tahun lagi harganya akan gila. Ini aja untuk kondisi yang seperti ini bisa menyentuh angka 8 juta non kopling loh. Apalagi yang kopling bisa belasan juta. Dan semakin lama mungkin akan semakin mahal harganya. Luar biasa ya. Kenikmatan memiliki motor lawas, disitulah salah satu nilai estetikanya. Kenapa gue sarankan untuk memiliki motor-motor yang sudah jadul? Karena semakin tahun harganya semakin naik, tidak turun seperti motor-motor yang memang diproduksi baru lalu dijual kembali. Itu harganya anjlok. Walaupun aneh, Arashi juga mampu memikat hati para Suzuki lovers. Bagi teman-teman yang belum punya Suzuki lovers, silahkan pinang ini karena ini dijual. Harganya boleh DM di Instagram gua atau langsung aja add nomor gua, ada di deskripsi channel. Oke, dari Aji Motobike mungkin cukup sekian mengulas sedikit tentang Arashi, tentang mitos kalau Suzuki mengeluarkan nama selain pakai huruf S itu tidak akan laku. Ternyata ada benar juga. So, thank you banget yang udah mau nonton. Semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Dan di video selanjutnya gua akan test ride Arashi ini. Gimana sih impresinya? Gimana sih rasanya gitu, karena sejujurnya gue belum pernah pakai Arashi sebelumnya. So, dari gue cukup sekian, kurang lebihnya gue mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji Motobike. Yuhu.